wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwijaya, saya dari kelas 10 TKJ 3, asal sekolah saya dari SMK Negeri Jatiluhur. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai network model. Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengenalan network model, yang kedua before after network model, yang ketiga pengenalan OSI layer, yang keempat pengenalan TCP/IP, yang kelima TCP/IP application layer, yang keenam TCP/IP transport layer, yang ketujuh TCP/IP network layer, yang kedelapan TCP/IP data link dan physical, dan yang terakhir encapsulation dan decapsulation. Nah, di sini ada pengenalan network model. Network model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking, model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Nah, di sini ada before after network model. Di sini ada gambar before atau sebelum, dan ini adalah after sesudah ada model standar. Ini gambar sebelum ada model standar. Di sini semua proses berjalan acak dan saling terhubung tanpa aturan jelas, sulit dipahami, dikelola, dan diterapkan. Dan di bagian yang kanan itu adalah after atau sesudah ada network model. Komunikasi jaringan menjadi lebih teratur karena ada standar yang sama. Ciri-ciri jaringan dibagi menjadi beberapa layer atau lapisan. Setiap layer memiliki tugas masing-masing. Perangkat dari perusahaan berbeda bisa saling terhubung, lebih mudah mengembangkan dan memperbaiki jaringan. Contoh sederhananya seperti sistem pengiriman paket yang memiliki tahapan jelas: pengiriman, kurir, transportasi, dan penerima. Before tidak ada standar sehingga komunikasi sulit, dan after jaringan yang membuat komunikasi data lebih terstruktur, standar, dan mudah dikelola. Nah, di sini ada pengenalan OSI layer. Network model itu ada dua. Ada network sekarang yang menggunakan TCP/IP model. Karena TCP/IP lebih less formal daripada OSI. Nah, yang kedua yaitu sebaliknya. Karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Jadi, TCP/IP model itu digunakan secara nyata di dunia karena lebih sederhana dan tidak terlalu kaku. Sedangkan OSI itu lebih rumit dan terperinci, sering dipakai untuk belajar dan pendidikan agar lebih mudah dipahami konsepnya. Nah, jadi TCP/IP ini untuk digunakan atau dipakai sehari-hari, sedangkan OSI itu untuk dipelajari. Nah, di sini ada OSI model. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau yang disingkat ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi tujuan lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Nah, di sini ada pengenalan TCP/IP. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense yang disingkat DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, di sini ada cara kerja jaringan TCP/IP. Yang pertama yaitu memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer.
Yang kedua, paket dikirim melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, di sini ada cara kerja jaringan TCP/IP. Model ini digunakan pada internet untuk mengirim data dari pengirim ke penerima. Model yang digunakan disebut TCP/IP. Di bagian kiri ada pengirim, yaitu komputer yang ingin mengirimkan data tersebut tidak langsung dikirim sekaligus, tapi bagian kecil yang disebut paket data setelah menjadi paket data akan melewati beberapa router. Router berfungsi mengarah jalan ke internet yang menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan. Paket data bisa melewati jalur yang berbeda-beda, seperti yang terlihat pada diagram. Setelah melewati beberapa router, paket data akan sampai ke komputer penerima. Di komputer penerima, semua paket data tadi digabung kembali menjadi data yang utuh. Nah, jadi cara kerja jaringan TCP/IP adalah data dari pengirim dipecah menjadi paket data. Paket data dikirim melalui beberapa router. Router memilih jalur terbaik. Paket sampai ke penerima dan disusun kembali menjadi data lengkap. Nah, di sini ada struktur OSI FTP/IP. Kedua model ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan komputer. Di kiri terdapat OSI model yang memiliki 7 lapisan, yaitu ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Untuk di sebelah tengah sini itu terdapat TCP/IP model yang hanya memiliki 4 layer, dan di sebelah kanan itu ada TCP/IP yang memiliki 5 layer. Nah, pada gambar juga sudah terlihat bahwa beberapa layer pada OSI digabung dalam TCP/IP seperti session, presentation, application itu digabung menjadi application. Nah, lalu network itu menjadi internet, dan physical data link itu digabung menjadi link. Nah, jadi OSI memiliki 7 layer dan lebih detail. TCP/IP memiliki 4 layer, lebih sederhana, serta digunakan pada internet saat ini. Nah, di sini terdapat TCP/IP application layer. Application layer adalah lapisan yang berhubungan langsung dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Fungsi dari application layer adalah melayani komunikasi antar aplikasi dengan jaringan. Artinya, ketika kita menggunakan aplikasi seperti browser, email, transfer file, komunikasi tersebut terjun melalui application layer. Beberapa contoh protokol yang digunakan pada application layer yaitu ada HTTP untuk membuka website, kalau FTP untuk mengirim atau mengambil file, lalu SMTP untuk mengirim email, dan lain-lain. Pada gambar di bawah dijelaskan proses komunikasi ketika kita membuka website pengguna HTTP. User memasukkan URL di browser. Browser mengirim HTTP request ke web server. Nah, nanti server memproses permintaan tersebut dan mengirim HTTP proses. Browser menampilkan halaman website.
Jadi, application layer adalah lapisan yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi melalui jaringan sehingga pengguna bisa mengakses layanan seperti website, email, dan transfer file. Nah, di sini ada TCP/IP Transport Layer. Transport Layer adalah lapisan yang bertugas mengatur proses pengiriman data dan memastikan komunikasi antar aplikasi dan perangkat yang berbeda dapat berjalan dengan baik. Fungsi utama mengatur pengiriman data dari suatu aplikasi ke aplikasi lain di jaringan. Selain itu, layer ini juga memastikan data sampai dengan benar, lengkap, dan berurutan, sehingga komunikasi antar host tetap andal. Pada transport layer terdapat dua protokol utama, yaitu TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol digunakan ketika data harus sampai dengan akurat dan berurutan. Misalnya saat membuka website atau pengiriman email. UDP atau User Datagram Protocol digunakan ketika kecepatan lebih penting daripada keakuratan, seperti pada video streaming atau game online. Diagram ini menunjukkan contoh proses komunikasi ketika kita membuka sebuah website. Pertama, user memasukkan URL di browser. Browser kemudian mengirim HTTP request ke web server. Melalui jaringan, server memproses permintaan tersebut dan mengirim HTTP request kembali. Selain itu, browser menampilkan webpack pada user. Pada proses ini, transport layer membantu memastikan data request dan respon dikirim dengan benar antar browser di server. Jadi, transport layer memiliki peran penting dalam komunikasi jaringan karena mengatur pengiriman data antara aplikasi serta mengatur protokol seperti TCP dan UDP untuk memastikan komunikasi berjalan dengan baik. Nah, di sini ada struktur divisi IP model. TCP, Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan memudahkan data menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. UDP, yaitu User Datagram Protocol, tidak berbasis koneksi, tanda pengenal nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Fungsinya yaitu TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model, dengan fungsi utama yaitu menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua yaitu mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Yang ketiga yaitu menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Nah, di sini ada TCP/IP Network Layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP.
IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat sebuah topologi jaringan yang terdiri dari beberapa router, switch, PC, printer, dan wireless router. Router berfungsi menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Switch digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal. PC dan laptop sebagai perangkat pengguna wireless router menyediakan koneksi jaringan secara nirkabel. Router pada network layer akan membaca alamat IP tujuan pada paket data, kemudian menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket tersebut ke jaringan tujuan. Pada gambar terlihat beberapa router yang saling terhubung. Jalur berwarna merah menunjukkan rute yang dilewati paket data ketika berpindah dari satu jaringan ke jaringan lain. Misalnya, sebuah PC di jaringan 12.200.1.1 ingin mengirimkan data ke PC di jaringan 21.10.20.20. PC mengirimkan paket ke gateway atau router. Router membaca IP tujuan. Paket diteruskan melalui beberapa router lain sesuai tabel routing. Setelah sampai di router jaringan tujuan, paket dikirim ke PC tujuan melalui switch. Jadi, dapat disimpulkan bahwa network layer bertanggung jawab atas pengelamatan IP dan proses routing sehingga perangkat dari berbagai jaringan yang berbeda tetap dapat saling berkomunikasi melalui router. Nah, di sini ada TCP/IP data link dan physical. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS, yaitu Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, di sini ada encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengiriman terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Lalu di sini ada contohnya, proses dari atas ke bawah ini disebut encapsulation. Artinya, setiap layer akan membagikan informasi atau hidden pada data sebelum dikirim ke layer berikutnya. Proses ini juga disebut pemecahan paket data, sehingga data dapat dikirim lebih efisien melalui jaringan. Contohnya, setelah melalui layer, data kemudian dikirim melalui jaringan menuju
perangkat tujuan. Proses ini disebut pengiriman. Paket data melalui jaringan pada sisi kanan tersebut yaitu penerima yang memiliki layer yang sama seperti pengirim. Namun, prosesnya berjalan dari bawah ke atas. Proses ini disebut decapsulation, yaitu kebalikan dari encapsulation. Setiap layer akan membuka atau menghapus header yang ditambahkan sebelumnya, hingga akhirnya data sampai ke application layer dan bisa digunakan oleh aplikasi pada perangkat penerima. Jadi, gambar ini menunjukkan bahwa dalam jaringan komputer, data dikirim melalui beberapa layer. Di sisi pengirim terjadi encapsulation, sedangkan di sisi penerima terjadi proses decapsulation, sehingga data dapat dikirim dan digunakan oleh aplikasi tujuan. Nah, bagian sender atau pengirim di sisi kiri adalah proses saat data dikirim. Data atau application layer awalnya hanya berupa data asli dari aplikasi, misalnya pesan, email, atau file. TCP menambahkan header, bahkan TCP header yang berisi nomor port pengirim dan penerima, pengaturan pengiriman data. Setelah itu terjadi TCP dan data itu menambahkan header, lalu data masuk ke IP atau network layer. IP menambahkan IP header yang berisi alamat IP. Pengirim alamat IP tujuan sekarang menjadi IP TCP dan data. Data link layer membungkus lagi, terakhir masuk ke data link layer. Layer ini menambahkan hidden dan trailer. Untuk pengiriman melalui jaringan fisik, data sekarang menjadi frame yang bisa dikirim melalui jaringan. Proses ini disebut encapsulation, pembungkusan data. Proses pengiriman RAM yang sudah dibungkus tadi dikirim melalui jaringan menuju perangkat penerima. Bagian receiver atau penerima di sebelah sisi kanan adalah proses pembuka kembali data link layer, membaca frame. Layer ini memeriksa frame yang masuk. Setelah itu header data link dihapus. IP layer memproses alamat IP. IP memeriksa apakah alamat IP tujuan sesuai. Jika sesuai, IP header dihapus. TCP layer memproses data. TCP memeriksa nomor port urutan data. Setelah selesai, TCP header dihapus. Data sampai ke aplikasi akhirnya. Tersisa data asli yang dikirim oleh pengirim. Proses ini disebut decapsulation atau membungkus data. Jadi, di sini kesimpulannya pada gambar ini terlihat bahwa saat data dikirim dari sender, setiap layer pada model TCP menambahkan header. Untuk membantu proses pengiriman, proses ini disebut encapsulation. Setelah sampai ke receiver, setelah layer akan menghapus header tersebut secara berurutan sampai tersisa data asli yang disebut decapsulation. Jadi di sini kesimpulannya pada gambar ini terlihat bahwa saat data dikirim dari sender, setiap layer pada model TCP menambahkan header untuk membantu proses pengiriman. Proses ini disebut encapsulation. Setelah sampai ke receiver, setelah layer akan menghapus header tersebut secara berurutan sampai tersisa data asli yang disebut decapsulation. Lalu di sini ada pesan TCP/IP. Data dari aplikasi awalnya hanya ada data.
biasa dari aplikasi, misalnya pesan, chat, email, atau file yang dikirim. Data ini kemudian dibungkus oleh setiap layer jadinya agar bisa dikirim melalui internet. Transport layer segmen pada bagian atas terlihat TCP plus data. Setelah ditambahkan header TCP, data tersebut disebut segmen. Fungsi TCP mengatur pengiriman data, memastikan data sampai dengan benar, mengatur urutan data. Network layer paket, setelah itu data masuk ke IP atau Internet Protocol. Di gambar terlihat IP plus data yang artinya IP menambahkan IP header yang berisi alamat IP pengirim dan penerima. Setelah ditambahkan header, IP data disebut paket. Fungsi IP menentukan alamat tujuan, mengantarkan paket melalui jaringan. Data link layer frame di bagian bawah ada LH, data, LT. Artinya LH yaitu link header dan LT link trailer. Layer ini menambahkan header dan trailer agar data bisa dikirim melalui media fisik seperti kabel atau wifi. Setelah dibungkus oleh data layer, data disebut frame. Jadi pada model TCP/IP, nama data berubah sesuai layernya. Transport layer jadi segmen, network layer jadi paket, data link layer menjadi frame. Semua proses ini disebut encapsulation, yaitu proses membungkus data dengan header di setiap layer jaringan agar bisa dikirim dari pengirim ke penerima. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.